Oke, lu anak milenial, kangen berpetualang bareng Mario dan kawan-kawan, mau main pakai konsol klasik tapi barangnya udah lumayan susah dicari nih. Kalaupun ada, harganya udah nggak ngotak. Tenang, gue tahu solusinya. Ngomongin game-game klasik ini emang nggak akan ada habisnya nih. Bahkan di era modern sekarang, yang dimana game AAA punya grafis super realistik, tapi game klasik ini selalu punya tempat tersendiri nih di hati para gamer. Ada banyak cara buat lu bisa mainin game-game klasik. Lu bisa install emulator di smartphone, laptop, atau PC. Tapi ada juga opsi yang lebih menarik dan menurut gue lu bakal dapet banget vibes klasiknya kalau lu pakai ini. Kenalin nih, Anbernic RG35XX, konsol emulator klasik yang bisa ngasih lu vibes gaming jadul yang super asik. Bareng gue Abi Kotak Game, mari kita ulas. Sebelum lanjut, jangan lupa nih klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar lu nggak ketinggalan info yang paling update ada di Kotak Game. Lu bisa lihat spek singkatnya di tabel berikut ini. Kita lihat dulu nih paket penjualannya. Dalam boxnya ini kita bakal dapat unit konsolnya, user manual, kabel USB Type A atau Type C, dan screen protector. Bentukannya ini udah kelihatan jelas banget ya, mirip konsol vertikal klasik kayak Game Boy dan Game Boy Color, juga beberapa konsol klasik lainnya gitu. Nah, di bagian belakangnya ini ada tombol R1, R2, sama L1, R2 juga nih. Terus samping kanan kiri nih ada tombol volume, terus ada tombol power dan reset. Semua tombolnya ini pakai sistem rubber dome gitu. Ada alasannya nih, karena konsol klasik itu tombol-tombolnya rata-rata pakai rubber. Jadi ini juga sama nih, pakai rubber. Biar feel klasiknya itu makin berasa gitu. Karena bentuk dan ukurannya ini bagi orang yang belum pernah megang ataupun ngegame pakai konsol yang vertikal, mungkin bakal butuh penyesuaian nih. Tapi kalau udah terbiasa, ini tuh nyaman banget. Layarnya punya ukuran 3,5 inci, panel IPS full viewing angle, OCR full illumination, resolusi 640x480 nih. Untuk sebuah konsol handheld retro, ukuran layarnya ini udah pas banget gitu. Yang gue nggak expect ternyata warna yang dihasilin dari layar ini termasuk bagus, jernih dan tajam aja gitu. Nah, untuk audio konsol ini dibekali satu speaker nih, yang gue rasa udah lebih dari cukup tuh, untuk ngedukung audio dari game-game klasik. Nah, sekarang kita lihat portnya nih. Port di konsol ini cukup menarik gitu. Di bagian bawahnya ada port USB, Type-C yang berfungsi sebagai port charger dan OTG. Dan ini juga bisa dijadiin port untuk dongle controller nih. Ada port jack audio 3,5 mm juga nih. Pas banget nih buat lu yang emang lebih suka pakai earphone atau enggak headset gitu. Di samping kanan ada dua slot micro SD. Slot yang pertama ini untuk sistem nih, dan storage internal. Slot yang kedua ini berfungsi sebagai storage tambahan nih kalau storage utama lu udah nggak cukup. Yang paling menarik tuh di bagian atasnya sini nih. Konsol ini nyediain satu port mini HDMI buat display output. Jadi kalau lu pengen ngegame di layar yang lebih gede, ini udah bisa banget nih. Tinggal lu colok aja di sini pakai kabel mini HDMI atau HDMI gitu. Nah, sekarang kita ngomongin fiturnya nih. Anbernic RG355XX out of the box ini udah pakai dual OS, Stock OS dan Garlic OS. Tapi gue pribadi lebih prefer pakai Garlic OS nih karena kustomisasinya ini lumayan banyak. Dari mulai tampilan tema sampai buat animation dan masih banyak lagi. Di menunya ini juga ada opsi nih buat backup dan restore data yang bisa lu lihat di sini. Setting dan informasi baterai, opsi on-off mount secondary, slot micro SD card, sampai terminal pun ada nih. Oh ya, di menu ini juga ada opsi music player. Meskipun audio yang digunakan bukan audio kualitas super, tapi adanya opsi music player nice to have banget. At least fungsi dari konsol ini nggak terbatas di main game doang. Coba kita play musik dan buat dengerin kualitas dari audionya. One hour later. Ya, paling kira-kira kayak gitu nih kualitas audionya. Ya, lu bisa nilai sendiri lah ya. Tapi kalau menurut gue sih untuk ukuran game klasik ya yang kualitas audionya juga gitu-gitu aja, ya ini udah lebih dari cukup gitu. Nah, platform game yang disupport konsol ini juga banyak banget nih. Dari mulai CPS, GBA, GBC, Neo Geo, sampai PS1 nih ada. Dan masih banyak lagi cuy. Gak mungkin gue tampilin semua juga di sini. Cara nambahin game di konsol ini juga mudah banget nih. Cukup siapin micro SD card yang pakai format FAT32. Masukin gamenya ke folder sesuai dengan emulatornya nih di memori ini. Terus pasang micro SD card ini ke slot 2 yang ada di konsol. Dan ya udah, lu tinggal buka aja gamenya di game room. Nah, easy banget kan? Untuk konfigurasi di konsol ini juga mudah nih. Bisa pakai kombinasi tombol. Kombinasinya bisa lu lihat di gambar berikut. Oke, kita langsung aja coba konsol ini buat main game.
Kita coba main game yang paling ringan dulu aja ya. Main game Contra SNES. Di sini nama emulatornya SFC. Game ringan kayak gini sih udah jelas lancar ya dan asik aja gitu. Berasa balik ke zaman gua bocil. By the way, lu juga bisa nih nampilin FPS di sini pakai kombinasi tombol menu sama select. Nah, kelihatan 60 FPS-nya cuy. Kita langsung ke game yang berat aja kali ya. Kita coba main game PS1. Ini ada Tekken. Kita coba main. Mulus banget nih asli, bisa stabil 60 FPS. Oh ya, ini gue running di mode full performance ya. Tapi kalau misalkan lu cuma main game-game 2D klasik yang nggak butuh performance ekstra, lu bisa set ini ke mode hemat daya. Di home lu tinggal tekan aja tombol select, perhatiin icon baterai yang ada panahnya ini nih. Kalau panahnya ke bawah 2 biji, itu artinya mode super hemat daya. Kalau panahnya cuma 1 nih, itu artinya hemat daya aja. Kalau kosong, artinya balance. Terus kalau ada panah ke atas 1 nih warna merah, itu artinya mode performance. Ya, yang terakhirnya ini kalau panahnya 2 biji, nah itu udah performance-nya paling mentok. Cuma ya baterai jadi agak sedikit lebih cepat habis aja kalau lu pakai mode yang full performance kayak gini. Oke, kita coba lagi main game PS1 nih yang lain. Ada Bloody Roar, seingat gua ada Bloody Roar di sini. Cek dulu dah. Oh, ini ada. Oke, bisa lo lihat di sini masih bisa stabil ya, 60 FPS gitu. Tapi kadang-kadang turun dikit, tapi ya nggak ngaruh sih. Intinya ini kencang-kencang aja gitu. By the way, gue menang coy. Oke, kita coba game yang lain nih, Harvest Moon Back to Nature. Gue yakin nih kalau game ini sih udah pasti banyak yang mainin ya di rental-rental PS gitu. Nah, dulu bisa lihat. Ntar dulu, kita liatin FPS-nya juga. Dapat FPS berapa? Ya 60 sih, meskipun ya di gamenya kelihatan gak 60, tapi ini aslinya 60 cuy. Karena ya emang gamenya segini-gini aja gitu. Asik banget asli, ini cocok buat ngisi waktu gabut lu gitu. Daripada bengong ya kan, mending ya nostalgia main game-game klasik cuy. Sebenarnya masih banyak banget emu-emu di sini dan gamenya juga super banyak. Jadi nggak mungkin juga gue mention satu-satu gitu. Jadi ya lu bisa lihat cuplikannya aja berikut ini. Oke, ini adalah hal yang harus lu perhatiin nih ketika lu memutuskan untuk membeli konsol ini. Yang gue rasain setelah berhari-hari gue ngegame di si Anbernic RG35XX ini, pertama adalah ukurannya. Bentuknya ini compact. Sebenarnya ini bagus, tapi karena jari tangan gue yang agak gede, megang ini jadi agak butuh penyesuaian aja gitu. Selanjutnya ada posisi tombol R1, R2, dan L1, L2. Gue agak kesulitan pakai tombolnya ini. Again, ini alasan utamanya jari tangan gue yang agak gede aja. Gue belum terbiasa aja sih. Admin kota game yang lain juga udah nyoba ngegame dan dia fine-fine aja sama ukuran dan tombol di belakangnya ini. So, balik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi kalau lu udah terbiasa, semua bakal seru-seru aja kok. Overall, gue puas sama performa dari Anbernic RG35XX ini. Gaming experience juga menyenangkan. Beneran gue berasa balik ke zaman dimana gue masih bocah gitu. Jadi vibes klasiknya ini beneran tersampaikan dengan baik. Buat lo yang tumbuh besar di era konsol Sega, NES, sampai PS1 pasti bakal ngerasain experience yang sama kayak gue ketika pakai konsol ini. Speknya juga ini lumayan tinggi ya. Konsol sekecil ini bisa main game PS1 stabil 60 fps. Baterainya juga cukup awet, apalagi kalau lu main game yang nggak butuh performa tinggi. Tinggal set ke mode hemat daya, ini bisa dipakai hampir seharian. Cara install gamenya juga gampang banget. Tinggal sediain aja micro SD card, 32 GB aja udah bisa masuk banyak banget game nih. Secara game-game klasik kan saja nggak sebegitunya gede kayak game modern. Pas video ini dibikin, Anbernic RG35XX ini dijual dengan harga 740 ribuan aja di official store Anbernic. Jadi konsol kecil mungil ini cocoknya buat siapa nih? Jelas, market utama dari konsol itu kaum millennials yang emang tumbuh di era konsol klasik. Tapi nggak berhenti di situ aja nih. Ini juga cocok banget buat lu Gen Z yang lebih muda lagi mungkin. Siapa tahu pengen ngerasain main game klasik di konsol klasik juga. Ini bisa jadi opsi yang paling menarik. Kalau lu punya Anbernic RG35XX, kira-kira lu bakal main game apa nih? Jawab di komentar ya.
Oke, paling itu aja review Anbernic RG35X dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, subscribe dan follow juga semua sosial media Kotak Game biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua cabut dulu, see you next time in another video and stay classy.